Ya, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam, Mas Abdul. Hari ini kita akan membahas tentang peradaban pengetahuan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep knowledge management seperti apa, bahwa pengetahuan itu adalah justified to be believed, ya. Sehingga pengetahuan itu adalah pemaknaan dari informasi. Jadi informasi ditambah dengan pengalaman sehingga menghasilkan suatu pengetahuan. Dan kemarin juga sudah bisa membedakan antara informasi dan perbedaan antara informasi dan pengetahuan serta pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Sampai pemahaman bahwa pengetahuan adalah sebagai sumber daya yang harus dikelola baik oleh individu maupun oleh perusahaan. Kalau pengetahuan individu itu berada dalam diri pribadi masing-masing, yang nanti akan dikelompokkan jadi dua, yaitu pengetahuan tacit dan eksplisit. Kalau tacit itu terbatinkan, kalau eksplisit itu sudah diwujudkan. Ya. Kemudian kandungan pengetahuan yang ada dalam diri kita itu memang paling banyak berupa tacit. Sedangkan yang eksplisit itu relatif masih sedikit. Apalagi ditunjang dengan budaya tidak menulis, ya, budaya yang tidak biasa menulis. Baik, kemudian hari ini kita akan bicara tentang peradaban pengetahuan. Nah, untuk goal dari materi hari ini itu adalah paham tentang evolusi peradaban, kemudian paham tentang pengetahuan itu adalah kunci untuk memenangkan kompetisi, kemudian pengetahuan dalam organisasi, yang namanya organisasi itu pengetahuannya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai atau karyawan. Kemudian bagaimana menciptakan pengetahuan, dan yang berikutnya adalah kehilangan pengetahuan. Apakah pengetahuan bisa hilang? Bisa. Ya, kemarin saya ceritakan bahwa bangsa kita pun mengalami kehilangan pengetahuan, ya, yaitu kemampuan-kemampuan atau pengetahuan tentang membangun candi, membuat keris, kemudian juga kemampuan lain, ya, seperti supranatural atau metafisika. Ada istilah ngerogoh sukmo dan sebagainya, sekarang sudah mulai jarang yang bisa. Tentu kalau dibiarkan ya akan hilang. Ya. Di kemampuan-kemampuan apa istilahnya metafisika itu mulai banyak yang hilang. Baik, kalau kita melihat sejarah peradaban, ya, yang saya baca dari bukunya Harari, ini bukunya. Bukunya judulnya adalah Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia. Silahkan kalau mau membaca, bisa dicari di Shopee atau di mana, ya. Anda bisa mendapatkan buku secara murah, ya. Di Sapiens, Yuval Noah Harari. Di Harari itu saya beli 3 buku Harari, ya. Ada 3 buku yang saya beli. Nah, di bukunya Sapiens itu dia menceritakan bahwa dulu itu katanya bahwa ada seekor kera itu memperanakkan 2 kera kakak beradik. Satu itu adalah nenek moyangnya Simpase, dan satu lagi adalah nenek moyang kita semua. Ya, boleh percaya boleh tidak, ya, tapi dia
ya melihat itu secara empiris ya. Nah, kemudian kemampuan Sapien ini adalah dalam hal kognitif. Jadi terjadi revolusi kognitif itu dia mengatakan bahwa 70.000 tahun sebelum Masehi terjadi revolusi kognitif. Ini yang membedakan antara binatang dan sapien. Jadi sapien itu ya makhluk bijak ya. Yang lainnya itu tidak bijak. Kenapa bijak? Karena dia bisa merevolusi kognitif. Kognitif itu apa? Kemampuan apa ya? Mengelola komunikasi ya. Sebetulnya kalau kita mengamati juga cara berkomunikasi itu yang berubah ya sekarang ini ya. Jadi komunikasi itu terus diinovasi sampai sekarang. Dulu orang berkomunikasi mungkin pakai telepon ya, terus berubah handphone, BlackBerry, terus sekarang menggunakan Android ya, dan dulu telepon ya tidak ada gambarnya, sekarang bisa ada gambarnya. Sekarang pun kita bisa berkomunikasi melalui media Zoom, ini juga karena pola komunikasi atau model komunikasi yang berubah. Jadi sapien ini dia mengalami revolusi kognitif tahun 70.000 sebelum Masehi. Anda nanti bisa menggambarkan ya. Kemudian tahun 12.000 tahun sebelum Masehi itu terjadi revolusi pertanian. Ya. Manusia atau sapien ini menetap ya. Menetap dan dia menjinakkan binatang-binatang buas. Pada hakikatnya dulu binatang itu semua buas. Ayam buas, domba, kambing buas, sapi buas, kucing buas, anjing buas, semua buas. Tapi oleh kemampuan sapien mereka bisa dijinakkan, dirumahkan. Ya, sehingga menjadi binatang piaraan, kemudian dikonsumsi sebagai memenuhi kebutuhan daging dan seterusnya. Termasuk juga gandum, padi itu juga tumbuhan liar. Mereka pun mendomestikan gandum yang liar, padi yang liar itu menjadi tumbuhan yang dikelola secara menetap. Ya, semua tumbuhan juga liar, tapi oleh manusia sapien ini kemudian didomestikan. Nah, kalau kita melihat gajah yang besar seperti itu, volume otaknya berapa sih? Ada yang tahu enggak? Apakah volume otaknya melebihi volume otak manusia? Tidak ya. Ya gajah itu mungkin sekitar 600-an ya. Kalau manusia itu sekitar 1.200, 1.400 itu ya. Mili ya. Volume otaknya lebih banyak. Sehingga setelah adanya revolusi kognitif itu, otak sapien ini juga semakin besar ya. Sehingga energi yang dibutuhkan pun ke otak semakin besar. Sehingga otot-otot yang tadinya kuat gitu ya, karena energinya terserap ke otak, menjadi ototnya lemah. Ototnya lemah. Sehingga manusia
energinya banyak terserap ke otak. Jadi yang bisa membantu mengingat tahun itu ya, mungkin zamannya Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham atau Bapak Abraham ya. Itu hidup sekitar tahun berapa? Ada yang tahu enggak? Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham itu hidup di sekitar tahun berapa? Ada yang tahu? Biasanya kan ya kalau saya melihat itu yang paling berhasil mengelola pengetahuan itu adalah agama. Saya tanya di sini, Nabi Ibrahim hidup tahun berapa? Yang tahu enggak? Biasanya langsung searching internet nih. Saya tahu, silakan. Lahirnya di tahun 2295 sebelum Masehi. 2295 sebelum Masehi. 2000-an ya Mas ya. 2200-an atau 2000-an sebelum Masehi. Nah, ini gambarannya 2000 sebelum Masehi. Nah, kalau revolusi pertanian itu 12.000 sebelum Masehi, ya. Setelah revolusi pertanian. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, setelah tokoh Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham itu adalah Musa. Musa itu atau Nabi Musa itu hidup tahun berapa? Supaya bisa membantu mengingat, membayangkan. Mas Agung. 1500 sebelum Masehi. 1500. Ya. 1500. Ya, 1500 sebelum Masehi. Itu juga masih revolusi pertanian ya. 1500 sebelum Masehi. Kemudian saya tanya lagi, Raja Daud atau Nabi Daud itu tahun berapa? Ribuan sebelum Masehi, Pak. 1000 sebelum Masehi ya. Gambarannya itu ya, jadi punya gambaran kemudian Nabi Isa atau Yesus Kristus itu kan Masehi ya. Masehi. Terus lalu Nabi Muhammad itu sekitar ya 600 setelah Masehi. Baik, gambarannya itu masih jauh ya, jauh ke belakang dari zamannya Abraham atau zamannya Nabi Nuh, itu jauh ya, jauh. Baik, kemudian revolusi sains atau revolusi industri itu dimulai tahun 1800-an ya. Dimulai dari mana itu revolusi industri itu? Sekalian mengingat lagi sejarah waktu itu. Prancis, revolusi Prancis itu revolusi Prancis beda lagi kan. Revolusi Prancis itu kan beda dengan revolusi industri. Revolusi industri itu terjadi di negara Inggris, Pak. Inggris, ya betul. Revolusi industri diawali di negara Inggris. Nah, yang dominan itu dengan ditemukan apa? Revolusi industri itu. Sehingga kok bisa mengubah yang tadinya mungkin menggunakan tenaga binatang, tenaga manusia, kemudian berubah. Mesin, Itu Pak. ditemukan apa? Mesin. Mesin apa? Ditemukan mesin apa? Mesin uap. Ya, betul. Jadi mesin uap ini.
mesin uap ini merevolusi sains ya. Jadi kereta api, lokomotif itu menggunakan mesin uap. Pabrik itu juga menggunakan mesin uap. Semua pabrik menggunakan mesin uap. Kemudian mobil, diciptakan mobil juga menggunakan mesin uap ya. Tapi mesin uap ya sangat mendominasi waktu itu dan mengubah dunia. Dengan adanya lokomotif itu perpindahan manusia akan lebih cepat. Dulu itu kan menggunakan tenaga kuda atau mungkin tenaga sapi ya. Jadi pakai gerobak atau pakai kereta gitu ya. Sehingga perjalanannya kecepatannya berapa sih kalau naik kereta, naik kuda itu? Ya mungkin kecepatannya 10-20 gitu ya. Paling banter 30. Tapi dengan lokomotif kecepatannya bisa mencapai 60-an dan bisa mengangkut banyak orang, banyak barang, sehingga terjadi perpindahan penduduk yang luar biasa. Dan barang juga berpindah secara cepat waktu itu. Nah, kemudian mesin juga sama ya. Tadinya mesin diputar menggunakan tenaga sapi atau tenaga kuda atau tenaga manusia untuk menggiling gandum, untuk memproses produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia itu menggunakan tenaga-tenaga manual atau tenaga binatang. Tetapi dengan revolusi industri atau revolusi sains ini, dengan ditemukan mesin uap, ya pabrik-pabrik bermunculan. Sehingga profesi-profesi yang tadinya dia bertani, akhirnya dia berpindah domisili menjadi pekerja pabrik. Ya, sehingga di Inggris itu, karena pabrik itu biasanya didirikan di pinggir sungai, di situ tercipta perkampungan kumuh ya, karena di situ ada pabrik, ada orang-orang pendatang yang bekerja di pabrik. Sehingga menjadi perkampungan yang kumuh gitu. Ini dampak dari revolusi industri. Kemudian orang tidak hanya berpikir makan hari ini. Misalnya menangkap ikan juga bisa diawetkan, sehingga tadinya menangkap ikan hanya mungkin dijual tetangga dan sebagainya, sekarang sudah diproses dengan teknologi ya, dengan pengawetan, sehingga ditaruh di kaleng, kemudian terjadi pengiriman barang ke antar daerah kan gitu ya. Pabrik tekstil juga dan seterusnya bermunculan. Dan waktu itu ada aturan bekerja itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kan bekerja itu kan 8 jam kerja, 8 istirahat, atau 8 hiburan, ya, dan 8 tidur, istirahat. Jadi rumusnya adalah 8-8-8. Ini adalah rumus saat terjadi perjuangan oleh buruh. Karena dulu buruh itu dia bekerja itu dimaksimalkan 20 jam bekerja. Ya mengerikan, karena apa? Ya karena teori efisiensi ya. Efisiensi dari tenaga itu memang benar-benar diperas untuk menghasilkan suatu produk sesuai dengan target. Sehingga ada istilah kapitalisme. Jadi dia meminimalkan biaya produksi
untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini namanya kapitalisme. Sehingga buruh dibayar murah, tenaganya juga diperas, ya. Dan mereka tidak bisa apa-apa karena mereka sebagai buruh. Nah, kemudian mereka berjuang sehingga rumusnya adalah 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam hiburan. Sekarang pun sama kan? Kita semua kalau bekerja rumusnya 8, jumlahnya 24. Nah, kenapa kok bisa sampai seperti itu ya, bekerja 20 jam? Nah, kalau kalian pernah berkunjung ke Inggris atau Prancis atau negara Eropa sana, kalau pas musim panas, siang itu bisa sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Jadi maghrib itu bisa sampai jam 11 malam. Waktu kita tampil di UNESCO ya, di Prancis itu, kita tampil itu jam 7 sampai jam 10 malam. Tetapi suasananya itu seperti jam 3 siang sampai maghrib. Ya, sehingga jam-jam 11 itu mereka masih beraktivitas. Ya, masih beraktivitas karena masih terang benderang, masih sore. Nah, kemudian jam 12 itu sudah mulai gelap ya, sampai nanti jam 6, jam 7. Sehingga malamnya memang sebentar. Sehingga mereka dituntut bekerja 20 jam itu, ya mungkin karena suasana di sana memang seperti itu. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah buku yang saya pakai ya, untuk mereferensi. Ini buku Sapiens Harari, dan ini buku juga Harari. Ini bisa dibaca juga ya, tentang masa depan, Homo Deus. Jadi kalau ini adalah sejarah, kalau ini adalah perkiraan masa depan. Masa depannya seperti apa yang terjadi. Ini adalah karya dari Yuval Noah Harari. Masuk best seller ya. Baik. Nah, ini adalah revolusi kognitif yang saya sampaikan tadi. Jadi terjadi cara baru untuk berpikir dan berkomunikasi. Kemudian kemampuan untuk menyambungkan bunyi dan tanda dalam jumlah terbatas. Untuk menghasilkan kalimat dalam jumlah tak terbatas. Dengan makna yang berbeda-beda. Kalau dilihat Simpase itu juga dia bisa mengatur A, I, U, E, O, E gitu kan, bisa dia. Ya lebih banyak dibanding binatang lain mungkin ya. Kemudian juga berkaitan dengan informasi, dia bisa menelan, menyimpan, menyampaikan banyak informasi mengenai dunia sekitar. Sehingga Sapiens ini kalau ada bahaya, misalnya ada harimau datang gitu, dia bisa menyampaikan ke teman-temannya kalau ada bahaya gitu ya. Simpasi pun sama ya, dia teriak-teriak gitu supaya temannya pun segera menyelamatkan diri kan. Nah, apalagi Sapiens, dia tidak hanya sekedar teriak-teriak menyampaikan informasi ke temannya, tetapi dia mengenal dunia sekitar. Kalau itu macan bahaya itu ke sana, larinya ke sana, saya berarti harus arah sebaliknya. Menghindari di daerah situ banyak sekali dikuasai oleh misalnya harimau. Nah ini Sapiens bisa berpikir ke situ. Kemudian juga revolusi kognitif itu adalah suka ngegosip. Ya, dia berkomunikasi dengan simbol-simbol bunyi yang dimiliki untuk ngegosip. Ngegosip itu berbagi informasi, kemudian juga untuk
menceritakan pengalaman dia saat mungkin ketemu binatang buas, saat dia ketemu di daerah tertentu gitu ya, dia suka menceritakan atau ngegosip ya. Kemudian juga senang menciptakan legenda mitos dan mampu menciptakan cerita-cerita fiksi maupun yang realitas. Jadi fiksi itu adalah realitas yang dikayalkan. Ya, realitas yang dikayalkan itu namanya fiksi. Ini pinter ya. Di revolusi kognitif itu, Sapien itu pinter sekali membuat cerita-cerita fiksi. Misalnya cerita-cerita di sana ada penghuninya, di batu itu ada apa setannya gitu ya. Cerita-cerita fiksi seperti itu Sapien sangat pinter. Yang lainnya tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Baik. Nah, apa yang terjadi? Ya. Jadi kita lihat bahwa ada kemampuan baru di revolusi kognitif ini, yaitu kemampuan meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai dunia sekeliling. Sehingga apa yang dampaknya kalau dia punya kemampuan seperti itu, ya berarti dia mampu merencanakan dan melaksanakan tindakan kompleks. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi? Jadi kemampuan baru itu kemampuan meneruskan informasi dengan kuantitas lebih besar mengenai hubungan sosial. Sehingga dia mampu membuat kelompok yang lebih besar dan lebih kohesif. Dengan jumlah mencapai lebih dari 150 individu. Simpase atau binatang lain itu tidak mampu membuat kelompok lebih dari 150 individu. Jadi kalau mereka sudah mendekati angka 150, pasti mereka akan terjadi pertengkaran. Sehingga mereka terpecah. Ya. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk menghimpun lebih besar dari 150. Tapi kalau Sapien ini bisa. Nah, kemudian berikutnya adalah kemampuan meneruskan informasi mengenai hal-hal irasional seperti pelindung suku, bangsa, perusahaan, dan sebagainya. Ini kemampuan Sapien ya seperti itu ya. Jadi disitulah nanti terjadi kerjasama antar orang dengan jumlah besar, bahkan mendirikan suatu pemukiman, pedesaan. Nanti kalau sudah menjadi revolusi pertanian. Nah, revolusi pertanian ini, oh ya, saya ingin bertanya, manusia pertama itu berasal dari mana sih? Ada yang tahu enggak? Mahasiswa tahu enggak? Manusia pertama, kalau kita mengenal Adam dan Hawa, atau Ibu Kowo, itu dari mana ya, Mas? Tahu enggak, Mas? Mahasiswa tahu enggak? Kalau dari agama ya dari surga, Pak. Ya, dari surga ya, terus turun ya ke dunia ya. Ya. Diturunkan di mana, Mas? Kalau menurut agama sih Adam itu kayaknya di apa ya? Adam itu kayaknya di Afrika ya, kayak bukan. India. Hawa itu di Afrika. Hawa itu di Afrika ya. Di Afrika Adam ya. India, Hawa Mekah. Oh ya. Di India, Mekah atau mana ya? Ya itu cerita versi masing-masing ya. Ya, bisa juga kalau menurut cerita di Afrika ya, kayak mahasiswa tadi ya. Ada yang cerita di India dan sebagainya. Itu ada cerita-cerita seperti itu, tergantung dalam versi fiktifnya atau mungkin versi apa ya, dalam mengelola pengetahuan. Nah, revolusi pertanian itu meletus di Timur Tengah ya, Tiongkok dan daerah Amerika Tengah.
Nah, sehingga dalam revolusi pertanian ini Sapien membuat domba itu jinak, membuat ayam, binatang-binatang lain itu menjadi jinak. Demikian juga gandum juga yang tadinya tumbuh liar kemudian dibudidayakan. Nah, di revolusi pertanian ini hidup dalam desa permanen ya. Dia menetap di salah satu tempat, dia menanam, menunggu sampai berbuah. Sehingga tercipta yang namanya desa-desa, kota-kota, dan sebagainya. Nah, kemudian mencurahkan banyak waktu untuk mengumpulkan dan pengolahan gandum atau padi liar. Di situ kemudian dia membangun rumah, kemudian membangun lumbung, kemudian membudidayakan tumbuhan liar lainnya, kemudian selain domba juga ada kambing, ayam, babi, dan lain-lain yang dijinakkan. Kemudian juga mengubah kerbau yang tadinya binatang buas gitu ya. Kuda, keledai, sapi itu menjadi hewan yang jinak dan bisa dimanfaatkan tenaganya. Ini kemampuan Sapien dalam hal mendomestikan hal-hal yang liar menjadi tidak liar. Nah, ini revolusi sains yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dalam revolusi sains ini memicu munculnya revolusi industri. Tanpa revolusi industri nggak mungkin seperti sekarang ini. Sekarang sudah masuk revolusi industri ke berapa, Mas? Mbak? 4.0 atau 5.0? Masih 4.0, Pak, menuju society 5.0. 4.0. Negara lain seperti Jepang sudah membicarakan 5.0 ya. Baik. Nah, tantangan era sekarang dan masa datang ini juga saya ambil dari bukunya Harari ya. Di alam semesta itu terdiri dari aliran data. Nilai entitas ditentukan oleh kontribusi pada pemrosesan data. Sehingga data itu nanti bisa menjadi isme sendiri ya. Dataisme. Sehingga kalau zaman revolusi sains itu yang namanya ilmu pengetahuan itu kan didapatkan dari data yang diolah. Data diolah menjadi informasi, menjadi pengetahuan. Tapi besok tidak bisa lah data diolah secara dulu ya. Di mana datanya masih kecil ya. Kalau kita penelitian itu 100 sampel, data kecil diolah menggunakan SEM, menggunakan SPSS, itu bisa menjadi suatu pengetahuan ya, simpulan. Tapi kalau besok tidak bisa. Karena kita bicara big data. Data yang sangat besar. Nah, kemudian dulu itu untuk mendapatkan suatu pengetahuan itu kan data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan berikutnya pengetahuan akan membangun wawasan atau kebijaksanaan. Nah, masa datang manusia tidak bisa menangani aliran besar data seperti yang sebelumnya. Di pola data diolah menjadi informasi, informasi jadi pengetahuan itu tidak berlaku untuk masa depan. Nah, sehingga diperlukan yang namanya algoritma elektronik. Karena saking besarnya data,
Sehingga kebenaran itu dipercayakan pada algoritma elektronik. Sehingga kebenaran itu tergantung kepada big data dan algoritma yang mengolahnya. Jadi mungkin kebenaran yang sekarang kita yakini itu besok akan berubah. Mungkin dirasa mengerikan ya, itu sama halnya saat saya kuliah itu dulu, membayangkan globalisasi itu menakutkan juga. Tapi nyatanya sekarang globalisasi ya seperti inilah. Ya, maksudnya banyak menguntungkan bagi kita. Nanti pun sama big data ini ya karena sudah terbiasa mengolah data besar, ya sehingga tidak bisa menarik suatu kebenaran hanya berdasarkan data-data sampel atau data-data kecil. Baik, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal itu bahwa kandungan otak manusia itu kan ada data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Jadi data itu diolah menjadi informasi. Informasi itu kemudian diberi makna menjadi pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu menjadi wisdom. Jadi kalau Anda berpikirnya apa ya istilahnya, menganalisis itu pengetahuan ya, knowledge ya. Membuat sintesis, ya, ini knowledge ya. Membuat simpulan, membuat diskusi, konsep, ide, itu knowledge. Tapi kalau misalnya membuat rata-rata, menjumlahkan, mencari apa ya istilahnya, mana yang sering muncul, modus, ya. Ini termasuk informasi. Ini bisa menjadi gambarannya. Oke, baik. Sehingga masa depan itu manusia tidak bisa menangani aliran besar data, big data. Sehingga untuk menangani itu dibutuhkan yang namanya algoritma. Sehingga profesi ke depan yang sangat punya prospek baik itu adalah data science. Tukang untuk mengolah data. Lupa apakah nenek moyang kita dulu itu di Jawa ya terutama itu apakah tidak bisa mengolah data. Mereka sudah pintar mengolah data, tetapi menggunakan metodologi ilmu titen. Berarti titen itu kan juga dia dasarnya sampel ya, sampel kemudian menarik suatu model. Sehingga ilmu titen itu menurut saya juga benar. Ya, karena dia juga tidak ngawur, tapi dia menggunakan sampel, kemudian juga dia dari sampel itu kemudian dibuat model. Ya, sehingga muncul pengetahuan kalau perempuan seperti ini itu adalah kategorinya adalah durgongerik, ya dia berani sama laki-laki. Kalau perempuannya seperti ini, oh ini termasuk gentong umos, dia itu cenderung boros. Kalau seperti ini termasuk tipe jaringan kebak, dia bisa gemi, setiti, bisa menjadi kaya raya. Kalau seperti ini, dan seterusnya, ya ini ada ilmu-ilmu yang dilahirkan oleh nenek moyang kita. Ilmu titen, ya. Baik, jadi ini peradaban yang kita kenal ya, berburu, bercocok tanam, industri, informasi, dan kita masuk ke peradaban pengetahuan.
Nah, ini grafik yang bisa kita lihat ya, bahwa kita berada di sini, nanti ke depan terus berkembang. Ini prediksi-prediksi yang terjadi di tahun 2100 dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa perkembangan perubahan ya, peradaban itu lambat ya, sebelum 1500 itu lambat. Tapi setelah 1500, terutama 1800, dengan ditemukan beberapa penemuan-penemuan, baik itu ilmu maupun teknologi, ini membuat perubahan itu sangat cepat. Perubahan sangat cepat ya. Sehingga di era, apalagi yang di era sekarang ini, penemuan bisa berapa kali lipat dibanding dengan temuan-temuan setelah revolusi industri. Penemuan luar biasa sangat banyak. Sehingga grafiknya semakin tajam naik ya, perubahannya semakin cepat. Nah, padahal kalau kita masih terjebak di era industri, seperti kalian kuliah itu, ya cuma formalitas lah, cari ijazah, itu masih mentalitas industri itu ya. Cari gelar, titel, bahkan ada tokoh politik yang mengumpulkan banyak sekali doktor honoris causa, yang mereka bersaing untuk mendapatkan doktor HC. Bahkan ada profesor HC. Nah, karena apa? Itu masih, hidupnya masih di era industri. Gelar titel itu menunjukkan jati diri, bukan kemampuan yang dimiliki. Sekarang sudah berubah. Sekarang gelar titel untuk apa? Yang penting kamu punya kemampuan yang berkualitas atau punya value. Ya. Kemudian kalau kita lihat mengangkat pemimpin itu mesti harus mencari dia turunannya siapa. Dia anaknya siapa, bapaknya dulu apa, mbahnya dulu apa. Nah, kalau era industri memang penting ya, bahwa pemimpin itu diambil dari garis keturunan raja, atau orang-orang yang terpandang. Kalau sekarang enggak, eranya sudah berubah. Kalau kita mengacu ke teori leadership itu ya, bahwa era industri ini kental dengan teori genetik. Jadi memilih pemimpin berdasarkan genetik. Kalau sekarang sudah menggunakan teori sosial. Pemimpin tidak dilahirkan, tapi pemimpin itu diciptakan. Kalau dulu kan enggak ya, pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Mbok yo kamu itu pinter-pinter kaya ngopo, kalau bukan turunannya pemimpin, kamu nggak bisa mimpin. Ini teori genetik ya. Kalau teori sosial itu, kalau kamu belajar memimpin, punya pengalaman memimpin, pasti kamu akan menjadi pemimpin. Itu namanya pemimpin bisa diciptakan, bukan dilahirkan. Oke, kemudian juga kemampuan diukur dari kepemilikan mereka. Sekarang juga masih kan orang-orang yang terjebak dalam semangat era industri. Seperti kemarin pegawai pajak itu memamerkan kekayaannya anaknya itu kan. Karena apa? Karena capital itu sebagai alat ukur. Kepemilikan mereka itu menjadi keandalan diri. Punya mobil bagus, rumah bagus, kekayaan yang luar biasa. Ini masih mental-mental era industri. Tapi kalau sekarang sudah tidak seperti itu ya, coba kita lihat Bill Gates. Ya biasalah mereka berkehidupan, berpakaian juga biasa, padahal dia orang kaya. Ada orang-orang di Indonesia pun yang sudah merasakan seperti itu ya. Saya melihat tokoh seperti pemilik Muncul ya. Muncul itu juga saya lihat
berpakaian sederhana, berperilaku sederhana gitu ya. Dan pakai celana pendek, kalau saya lihat nggak mengira ya dia itu sebagai pemilik sistem muncul. Nggak kelihatan kalau dia orang kaya. Tapi ada sekarang orang-orang yang masih memperlihatkan bahwa kepemilikan terhadap kapital itu adalah merupakan keandalan diri. Dipamer-pamer ke bahwa dia orang sukses, dia orang gitu ya. Dan era informasi yang kita alami sekarang itu banjir informasi, kemudian orang yang berpengetahuan memiliki kemampuan yang besar gitu ya. Jadi sekarang itu pendidikannya mungkin hanya SMA tapi punya kemampuan yang sangat besar, dia punya kesempatan yang besar juga. Seperti Pak Jokowi itu adalah sarjana S1. Dia bisa menjadi presiden, dan apakah dia anaknya raja? Tidak juga. Apakah dia anaknya tokoh? Tidak juga. Tapi dia bisa muncul sebagai presiden. Karena apa? Karena di era informasi. Kalau di era industri nggak mungkin lah. Atau masyarakat yang punya mentalitas era industri nggak bisa. Kemudian segala sesuatu tidak formal. Ya, kemudian nilai seorang bukan pada atribut yang dibawa, melainkan pada kemampuan dan kecakapan. Jadi orang dihargai itu bukan karena dia kaya, dia berpenampilan stil gitu ya, tapi sejauh mana dia punya kemampuan, kecakapan, dan sejauh mana dia punya manfaat bagi orang lain. Ini di era industri sekarang seperti itu. Sehingga mindset-nya harus berubah ya, karena kalau mindset-nya itu, cara berpikirnya itu masih peradaban industri, ya pastilah mereka berperilaku seperti peradaban industri, padahal sudah berubah. Dan sekarang kita masuk ke peradaban pengetahuan. Nah, ini kita lihat bahwa kenapa banyak sekali perusahaan yang tidak mampu bertahan. Kenapa kok bisa kalah bersaing? Kenapa Cina dan Korea Selatan akhir ini masih pesat? Ya, kita lihat ya bahwa negara-negara yang saya sebutkan tadi itu mampu beradaptasi secara cepat. Yang kedua, dia melakukan inovasi terus-menerus. Ya, mungkin inovasinya menggunakan cara ATM ya. Cina itu kan menggunakan cara ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dan yang ketiga itu pengambilan keputusan yang tepat. Jadi 3 hal ini yang menjadikan perusahaan itu memenangkan kompetisi. Ya, pengetahuan dalam organisasi itu di mana sih? Ya, pengetahuan itu tersimpan 42% itu simpan dalam pikiran karyawan. 26% dokumen kertas, 20% dokumen elektronik, dan 12% berupa knowledge base elektronik. Ini hasil dari penelitian Delphi Group ya. Nah, karakteristik pengetahuan sekarang. Kita lihat bahwa pengetahuan itu dapat digunakan tanpa habis. Perpindahan pengetahuan tidak akan menghilangkan pengetahuan. Pengetahuan itu berlimpah, kemampuan menggunakan terbatas. Pengetahuan berharga akan hilang jika tidak digunakan. Pengetahuan harus dikembangkan. Sehingga kalau kita punya pengetahuan tapi tidak dimanfaatkan, ya nanti akan tidak berguna ya. Oke, baik, ini proses penciptaan pengetahuan dari Nonaka. Jadi ada 5 langkah untuk menciptakan pengetahuan. Pertama adalah berbagi pengetahuan, menciptakan konsep, membenarkan konsep, membangun prototipe, kemudian yang terakhir adalah melakukan penyebaran pengetahuan.
Ini langkah-langkah yang dilakukan Nonaka itu ada 5 langkah utama. Dan ini pemahaman bahwa sharing knowledge is power. Jadi kalau dulu itu siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia, sehingga informasi adalah power. Kalau masa kini, informasi saja tidak cukup. Jadi di era ekonomi baru, di abad 21 ini berlaku sharing knowledge is power. Ini kalau kita mengacu ke Francis Bowen. Daya saing perusahaan pada dasarnya berasal dari pengetahuan. Sehingga menangkan kompetisi, dasarnya adalah bukan informasi lagi, tapi adalah pengetahuan. Nah, tujuan kita mempelajari KM apa? Ya, supaya pengetahuan tidak hilang. Ya. Kemudian juga kita bisa menangkap dan menyimpan pengetahuan, kemudian memanfaatkan pengetahuan ini untuk melahirkan pengetahuan baru. Ya, baik. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, kalau KM tidak diterapkan, apa yang terjadi? Ya, kalau KM nggak diterapkan, ya pasti akan kehilangan pengetahuan. Ya, kehilangan pengetahuan. Kalau kehilangan pengetahuan, ya dampaknya macam-macam ya. Nah, kemudian ada 5 penggerak pengetahuan, yaitu teknologi, proses, personil khusus, pengetahuan yang berhubungan, dan keuangan. Jadi 5 ini adalah penggerak KM. Tanpa 5 ini, KM tidak bisa berjalan ya. Jadi teknologi, proses, personil khusus, pengetahuan, dan keuangan. Pemicu KM ya globalisasi, seperti sekarang yang kita alami. Kemudian teknologi berkembang pesat. Pola dan akses komunikasi yang berubah ya. Kemudian kita masuk ke era pengetahuan dan juga ada usaha yang namanya efisiensi. Efisiensi beda dengan efektivitas. Jadi efisien itu kaitannya dengan sumber daya. Jadi sumber dayanya lebih dihemat ya, atau meminimalkan biaya sumber daya. Nah, ini tolong nanti dibaca untuk yang kasus Unilever ya. Di Unilever ini mempunyai suatu rancangan untuk penerapan KM di perusahaannya. Anda bisa baca, kemudian nanti bisa didiskusikan. Jadi apa kunci sukses Unilever? Sehingga sejak tahun 1933 sampai sekarang Unilever bisa berjaya. Kalau dulu mungkin Unilever itu bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, tapi sekarang sudah makanan ya, bahkan kosmetik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pengembangan KM berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Nanti dibaca ya, untuk kasus KM-nya nanti bisa didiskusikan. Baik, itu materi pada hari ini. Pada intinya adalah kita memahami bahwa peradaban ini berubah ya, dan perubahan itu memang tahap demi tahap, atau istilahnya adalah mengalami evolusi. Tetapi di era sekarang sudah menggunakan istilah revolusi, perubahan yang cepat. Kalau dulu perubahan lambat, ya sekarang sudah perubahan cepat. Itu harus kita alami, bahwa kita bisa pahami bahwa peradaban berubah,
dan kita harus bisa menyesuaikan untuk memenangkan kompetisi. Silakan, mungkin ada yang perlu diskusikan. Silakan. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Mas Didi mungkin mau bertanya atau mau menyampaikan gagasan, silakan. Belum dulu Pak Tias. Belum ya, jadi ya baik. Silakan mungkin mau diskusi apa? Bertanya Bapak, Silakan Mbak Enggar. kalau menurut Bapak bagaimana Pak tentang itu Rangga yang Sunda Empire itu Pak? Kan memang Sudah meninggal. Iya, Sudah meninggal. knowledge-nya tuh terlalu luas gitu ya Pak. Itu menurut Bapak gimana? Ya, Bapak? karena ya tadi bahwa Sapien itu kan punya kekuatan ini ya, membuat cerita fiksi. Itu kelebihan Sapien, sehingga Sunda Expire ya, itu ya fiksi yang diciptakan oleh Rangga itu. Tapi prediksinya tidak berdasarkan fakta ya, kalau itu ya. Tidak berdasarkan fakta. Sehingga kalau saya melihat itu ya itu fiksi yang memang diciptakan oleh seorang yang memang jenius juga sih, namanya Rangga tapi sudah meninggal. Itu ya Mbak Enggar ya. Kalau Mbak Enggar, menurut Mbak Enggar gimana? Apakah mempercayai apa yang disampaikan saudara Rangga ini? Kalau menurut saya ya itu Pak, imajinasinya terlalu tinggi gitu ya Pak. Itu Ya. mungkin kayak autis gitu ya Pak. Itu termasuk kelebihannya Sapien ya. Jadi dia memang punya imajinasi yang tinggi. Menciptakan fiksi cerita-cerita kayak gitu pinter ini. Kenapa ini ya Pak? Maksudnya ada orang yang bisa nerima gitu loh. Maksudnya kan biasanya orang kayak gitu kan nemu cocokologi terus nerima. Nah kayak gitu saya bingungnya kenapa bisa viral orang kayak gitu. Bisa, sangat bisa. Orang-orang pinter banyak yang percaya ya. Banyak yang percaya. Ya itu jadi pengetahuan juga Mbak Enggar. Karena apa? Itu menjadi pengetahuan karena ada yang menjustifikasi dan orang percaya bahwa itu benar. Itu Mbak Enggar. Dan yang percaya itu tidak hanya orang-orang pendidikan SD, SMP. Enggak lah, orang-orang pintar juga. Itu Mbak Enggar ya. Ya, aneh juga ya Mbak Enggar ya. Tapi ya itulah kemampuan Sapien. Membuat cerita-cerita fiksi yang seolah-olah benar. Dan memang si Rangga ini cerdas. Dia usia saya juga ya umurnya ya. Dan terkenal cerdas juga. Izin Pak, tanya Pak. Ya silakan. Mas Agus. Dari dulu sih masih penasaran Pak, kenapa kalau ilmu agama dan ilmu sejarah itu kok susah untuk ditemukan ya Pak? Selalu berbenturan. Semisal ini tadi, kalau menurut ilmu sejarah kan manusia itu berasal dari Homo sapiens ya Pak ya. Sementara kalau dari agama itu kan manusia ya Nabi Adam setiawa. Nah itu kenapa Ya, antara memang, ilmu agama dan ilmu sejarah itu sepertinya selalu bertolak belakang gitu Pak. Selalu susah untuk sebetulnya tidak bertolak belakang Mas, tetapi ya karena metodologi yang digunakan berbeda sih. Ya, kalau di ilmu agama itu kan disederhanakan ya. Proses yang panjang itu disederhanakan. Sehingga tring itu pokoknya sederhana bahwa manusia diciptakan berupa Adam. Adam itu kan juga istilahnya orang manusia pertama.
Adam itu kan sebutannya apakah nama diri seperti Tias gitu ya. Itu sebutan kata tunjuk bahwa itu dia manusia pertama gitu. Sehingga saya tidak pernah mau mempertentangkan antara agama dan sains ya. Ada yang berbeda, tapi mereka juga saling bersubstitusi, saling berpotongan. Kalau misalnya dilepas itu, Mas Agung, nanti nggak kuat ya baca buku ini jadi ateis. Makanya itu, Pak. Ada yang mahasiswa MM yang saya katakan baca buku itu, nggak mau Pak. Nah kenapa? Saya takut jadi ateis. Oh, berarti belum. Ya, karena imannya belum kuat. Nah, maka dari itu, jadi masih terombang-ambing. Ya, itu kan juga bikinan manusia ini ya. Sejarah ini kan bisa benar, bisa salah. Tapi kan dia mengandalkan empiris kan. Jadi data-data, fakta-fakta yang ada itu diolah. Kan gitu. Sehingga mereka pun tidak ngawur. Dasar mereka adalah dari data-data, fakta-fakta yang ditemukan. Tapi kalau agama itu kan keyakinan, Mas. Keyakinan. Kalau sudah keyakinan kan tidak perlu ada data-data yang diolah. Ya kan? Nanti kalau dilarikan ke situ, misalnya coba dibuktikan keberadaan Tuhan, gitu ya. Ya, kalau tidak mampu membuktikan itu, jadinya nanti ateis. Jadinya ateis nanti, Mas Agung. Dan saya melihat ateis makin bermunculan. Karena dia menuhankan apa? Logika. Jadi dia menuhankan sains, menuhankan logika, dan itulah sebetulnya kenapa manusia dulu keluar dari surga itu kan karena dia memakan buah pengetahuan. Ya, sehingga dia menuhankan pengetahuan itu atau menuhankan logika. Kan begitu. Surga itu kan ada buah pengetahuan, ada buah kebijaksanaan. Oh, yang dimakan itu buah pengetahuan, bukan buah kehidupan. Kalau buah kehidupan, manusia tidak akan mati, hidup terus. Tapi kalau buah pengetahuan, ya manusia akhirnya mati. Begitu ceritanya Mas Agung, sehingga jangan dikait-kaitkan lah. Ini ranahnya berbeda, ya ada substitusi, ada saling berimpitan, tapi ada yang berbeda juga. Iya, sehingga ya, untuk nambah pengetahuan aja. Betul, Mas Agung, ya. Jadi kalau memang benar-benar tidak kuat, ya jangan dibaca bukunya. Masuk, tapi kalau sudah S2 ya tidak masalah lah, bisa membedakan antara sains dan saya tuh juga membaca berbagai macam filsafat ya, dan filsafat itu banyak yang berkontribusi menjadi ateis sebetulnya. Kalau kita banyak baca filsafat, itu kalau nggak kuat juga imannya itu bisa menjadi ateis. Filsafat itu ya juga berkontribusi, Mas, menjadikan manusia itu ateis. Kayak dulu yang namanya Immanuel Kant ya. Namanya saja Immanuel. Dia sangat religius. Dia dididik secara Katolik ya. Dia sekolah di sekolah Katolik. Tapi akhirnya dia belajar tentang filsafat dan logika, akhirnya kan dia menjadi ateis ya. Immanuel Kant itu akhirnya dia punya kepercayaan bahwa dia tidak mempercayai Tuhan. Sehingga pengikutnya namanya Kantianisme. Nah, kalau nanti kalian belajar metodologi penelitian itu kan sebetulnya langkah-langkah itu adalah pemahaman tentang teorinya Immanuel Kant. Sains ilmu itu satu bisa ditangkap indera, gitu kan? Bisa
dirasakan, bisa dilihat, bisa diraba, kan gitu ya. Itu ilmu. Kalau tidak bisa dirasakan, diraba, ditangkap 5 panca indera, berarti itu bukan ilmu, dan dikatakan itu tidak ada. Ya, selama sesuatu itu tidak bisa dilihat, diraba, ditangkap indera manusia, berarti itu bohong. Sehingga ada hantu dan sebagainya, dia nggak percaya. Termasuk keberadaan Tuhan. Coba kita lihat ya, kalau metodologi penelitian nanti, syarat ilmiah itu kan itu. Ya kan? Padahal kalau kita pergi ke keraton baik Jogja maupun Solo itu ada menara, itu sampai ke lantai 6. Itu mencirikan apa? Bahwa sampai lantai 6 itu tidak semua orang bisa masuk ke situ. Karena lantai 6 itu, di menara itu ya, lantai 6 itu adalah untuk mengasah indera ke-6. Jadi bukan hanya indera 5, tapi indera ke-6. Sehingga disitulah mereka atau Raja Jawa itu bisa berinteraksi dengan penguasa Laut Kidul, ya, Ratu Kidul. Ya. Itu kan dengan cara indera ke-6. Saya pernah di keraton itu ketemu dengan anaknya raja itu, dia mengatakan, Mas Tias pasti nggak percaya adanya Ratu Kidul. Karena belum pernah ketemu. Kalau saya percaya karena saya pernah ketemu. Nah, kalau itu ya aneh juga ya. Saya pernah ketemu, saya diajak bapak saya untuk bertemu sama beliau. Nah, bertemunya itu dengan cara apa kan kita nggak tahu ya. Mungkin dengan cara indera ke-6 tadi. Begitu Mas Agung. Jadi metafisika itu ya memang ada. Ya. Metafisika itu ada. Apalagi kita orang timur gini kenal dengan istilah metafisika. Begitu Mas Agung. Terima kasih. Ji, Pak, matur nuwun. Ji. Yang lainnya silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan, Mbak. Kalau retrokognisi itu, Pak, kan saya suka nonton channelnya Kisah Tanah Jawa itu, Pak. Nah, kalau di situ kan biasanya pakai ilmu retrokognisi itu memang gimana ya, Pak? Maksudnya dia belajarnya itu dari mana retrokognisinya? Iya, Apakah retrokognisi itu dapat indera atau maksudnya dapat kelebihan atau emang belajar gitu? Ya, retrokognisi itu kan kayak metafisika, Mbak ya, Mbak Inggar ya. Jadi apa ya istilahnya itu, kalau orang Jawa itu indera ke-6 itu Wangsit. ya, orang Jawa kan ya, ilmu itu kelakone kanthi laku. Ilmu iku kelakone kanthi laku ya. Nah, laku itu ya dengan cara bertapa, dengan cara dia berpuasa gitu ya. Laku seperti itu menjadi pinter gitu Mbak Inggar. Jadi pinter dia. Dari itu dia kemudian bisa menyembuhkan orang sakit gitu ya, bisa punya ilmu-ilmu yang metafisika itu dengan cara laku, berpuasa, bertapa di tempat tertentu gitu. Nah, itu namanya metafisika. Atau kalau istilahnya Mbak Inga tadi apa Mbak? Retrokognisi, Pak. Retrokognisi itu berarti kan metafisika ya, di atas kognisi. Itu Mbak Inggar. Jadi apakah itu ada? Ya ada. Apakah Pak Tias percaya dengan hal-hal seperti itu? Percaya. Pak Tias kan orang matematika. Ya, saya kan belajar matematika itu kan belajar binatang irasional.
Tidak hanya bilangan rasional kan, bilangan imajiner juga saya pelajari. Contoh bilangan irasional itu bilangan apa? 1 dibagi 3 itu irasional. Apa ada 1 bagi 3? Tidak ada. Coba dibuka di kalkulator itu 1 bagi 3 kan 0,33333 terus. Nggak akan berhenti itu. Jika 1 dibagi 3 itu tidak ada. Karena itu adalah bilangan irasional. Bilangan yang tidak ada. Tetapi nyatanya ada. Ya, kita percaya ada kan. Ya, termasuk bilangan imajiner. 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu apa? Tak terdefinisi. Ya, itu juga irasional. Tak terhingga. Itu juga irasional. Tak terhingga ditambah tak terhingga sama dengan tak terhingga. Itu juga irasional. Itu bilangan-bilangan metafisika. Sehingga angka-angka sakral itu kan angka 3. Karena pembagi 1 bagi 3 itu kan irasional. Termasuk 1 bagi 5, itu kan nggak bisa juga. Jadi itu angka-angka sakral. 3, 5, 7, dan seterusnya. Terutama 3 ya, yang sakral. Begitu, Mbak Enggar. Sehingga apakah Pak Tias percaya hal-hal yang metafisika? Ya, saya percaya. Kalau saya nggak percaya, mungkin saya menjadi seorang ateis. Ya, saya percaya. Karena saya kurang matematika. Nah, matematika belajar bilangan irasional. Ya, sehingga percaya. Terus kami Rangga dan sebagainya bisa saja karena dia adalah imajiner. Saya orang matematika belajar juga bilangan imajiner. Imajinasi dia itu membuat suatu gambaran seperti yang dia sampaikan itu. Itu imajiner. Itu Mbak Enggar. Kalau yang lainnya berpendapat saya nggak percaya Pak Tias tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Punya dasar kan pasti ya. Jadi saya punya teman juga yang mengatakan justru Indonesia itu karena seperti itulah Indonesia nggak maju. Kan karena masih percaya sama hal-hal takayul, percaya terhadap tuyul dan sebagainya. Itulah membuat Indonesia tidak maju. Ya siapa bilang karena itu enggak lah. Indonesia Pak, akan menjadi Pak. maju. Ya silakan mahasiswa. Tentang metafisika Pak, kan di Indonesia misalnya kita percaya ada jin atau apa istilahnya orang itu hantu mungkin. Nah, apakah ini termasuk budaya nggak Pak? Maksudnya kalau di Indonesia kan ada wewe gombel, tapi di Amerika atau di Eropa kan tidak ada. Di sana mungkin setannya mungkin beda. Kenapa di sana nggak ada, di sini ada. Kalau di Eropa misalnya Dracula misalnya, terus mungkin hantu-hantu yang lain yang sering kita nonton film itu kan representatif dari hantu-hantu dari Eropa. Itu tergolong metafisika juga, tapi antara budaya sana dengan sini atau mungkin iklim sana ini berbeda Pak Tias. Gimana? Ya, siapa yang bisa jawab ini? Kejauhan Pak dari Eropa ke Indonesia nggak kuat Pak. Gimana? Suster ngesot nggak kuat ngesot sampai Eropa Pak. Ini Mas Agung nggak percaya. Percaya Pak, percaya. Cuman kalau ditanya kenapa di Eropa nggak ada suster ngesot kan ya karena setan nggak bisa nyebrang laut Pak. Nah itu. Ya naik kan tuh ikut pesawat terbang tuh Mas. Maksudnya ya setan itu kan ya dimensi yang berbeda dengan manusia. Sehingga orang kalau ngaku-ngaku diperkosa genderuwo kemudian punya anak itu nggak mungkin. Itu dimensinya beda. Kecuali kalau setan itu yang maha kuasa, ya. Kalau dia kan tidak maha kuasa, nggak bisa. Nah, kenapa
setan itu juga sesuai dengan daerah ya. Sebelum Islam masuk di Indonesia, apakah ada pocong? Belum ada ya. Setan Nggak ada, pocong Pak. itu mungkin belum ada ya. Setelah Islam masuk baru ada setan pocong kan belum. Waktu itu kan belum ada gambaran seperti itu. Bisa juga itu adalah merupakan dimensi yang masa lalu yang masih tertinggal. Saya meyakini bahwa alam semesta itu merekam, Mas. Alam ini merekam. Jadi alam ini seperti punya memori. Jadi hal-hal seperti itu terekam sehingga sebelum Islam masuk di Indonesia ya belum ada pocong karena tidak ada rekaman tentang pocong. Tetapi saat Islam masuk di Indonesia ada pocong, muncullah hantu pocong. Karena alam merekam itu. Nah, kalau di Amerika kenapa mereka hantunya itu berupa apa istilahnya vampir ya, yang pakai jas gitu ya, ada taringnya ya karena itu yang direkam. Karena orang meninggal kan pakai jas seperti itu. Sehingga kalau saya mengkaitkan dengan rasional itu bahwa alam ini merekam apa yang terjadi di dalam perjalanan manusia ini. Begitu Mas Siswo. Sehingga itu yang direkam oleh alam kita. Seperti di Amerika sana nggak ada tuyul, di tempat kita ada tuyul. Ya itu yang direkam di alam kita. Itu mahasiswa saya. Kecuali juga mungkin kemampuan dalam hal tadi fiksi juga kan, mesti ada tambah-tambahan fiksinya supaya menarik. Apalagi kalau sudah difilmkan ya mahasiswa ya. Misalnya hantu pocong itu sambil minum minuman keras, kemudian mabuk kan gitu ada cerita pocong yang lucu-lucu gitu kan. Itu kan kemampuan fiksi manusia aja. Tapi ada yang bilang, Pak, ini dari teman-teman ya, ada yang bilang bahwa apa istilahnya itu pendapat mereka bahwa kenapa hantu kita di sini dengan di sana beda, karena kalau ngomong metafisik misalnya, jin itu kadang-kadang kan bisa menangkap energi ya, energi imajinasi dari manusia gitu. Jadi kita kadang-kadang kalau bisa melihat jin itu ya berbentuk hantu itu karena mereka sebenarnya memakai energi kita gitu. Karena ketakutan Indonesia, misalnya orang Indonesia itu melihat habis orang mati pocong, jadi energi yang itu yang dimunculkan virtual oleh bangsa yang nggak kelihatan. Makanya ada pendapat bahwa kenapa di Amerika itu kelihatan Drakulanya atau vampirnya, karena energi ketakutan atau energi imajinasi dari orang-orang Eropa itu berupa vampir, kemudian ditangkap bangsa astral lah untuk kemudian diwujudkan dalam virtual itu. Kalau pendapat itu menurut Pak Tias gimana? Betul ya itu atau mungkin pendapat menggunakan pendekatan rasional kan benar menurut saya. Saya betulkan kalau itu pendapat seperti itu. Jadi kalau kita bicara metafisika ya tidak bisa seperti kita bicara matematika 1 + 1 sama dengan 2 ya. Jadi pendapat mahasiswa tadi ya benar menurut saya. Bisa seperti itu karena hal-hal metafisika tidak bisa dikaji dengan menggunakan pendekatannya Immanuel Kant tadi dengan metodologi penelitian kan tidak bisa. Sehingga kalau misalnya nanti tesismu itu adalah misalnya meneliti tingkat kinerja, tingkat kepuasan dan kinerja tuyul, ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya, dulu ada seminar tuyul ya ditolak, tidak bisa. Itu tidak ilmiah. Kalau kita bicara ilmiah kan tidak. Ya semua yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Yang tidak berarti tidak masuk ranah ilmiah.
Gitu. Kalau kita melihat ilmu itu kan ada sains itu pendekatan ilmiah dengan metode yang dikembangkan oleh Immanuel Kant ya, sehingga ini menggunakan Kantianisme ya. Kemudian ada filsafat. Filsafat itu adalah ilmu yang tidak bertuan. Dan satu lagi teologi. Teologi itu termasuk juga ilmu-ilmu metafisika. Ya, sehingga memang kalau kita bicara teologi, metafisika, hal-hal yang tidak kelihatan itu dilarikan ke sains, tidak bisa. Ya kan? Nah, filsafat itu bolehlah filsafat itu menengahi sehingga ada filsafat keagamaan, ada filsafat ilmu. Tapi filsafat itu adalah ilmu yang tidak bertuan. Tapi kalau sains itu kan ada babonnya siapa gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kapitalisme itu siapa, misalnya Smith ya misalnya. Kalau kita bicara tentang teologi juga ada babonnya kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau filsafat tidak ada. Ada yang tertarik filsafat atau pernah membaca filsafat? Justru itu ilmu awal-awal ya, sebelum ada agama, sebelum ada sains itu filsafat itu ilmu pertama kali yang muncul. Contoh filsafat apa toh yang mungkin Anda pelajari? Saya punya buku-buku filsafat juga banyak. Misalnya, kita ada karena mengada. Maksudnya apa? Kita ada karena mengada. Kalau kita tidak mengada, berarti kita tidak ada. Ini filsafat juga ya. Tentang tujuan hidup kita. Sangkar paraning dumadi. Ini bicara filsafat juga. Tentang makna hidup. Kita hidup itu untuk apa? Ini filsafat kan? Itu muncul awal-awal nih sebelum ada sains dan ada teologi, filsafat sudah muncul. Termasuk revolusi kognitif itu yang dimunculkan pertama adalah filsafat. Justru filsafat. Ilmu kuno itu filsafat. Mereka mulai berpikir. Begitu. Silakan, mungkin ada lagi. Terakhir Pak, tanya Pak. Silakan Mas. Tanya. Bagaimana dulu orang Jawa sebelum Islam masuk kan sudah ada agama kepercayaan itu ya Pak ya, Kapitayan. Nah, bagaimana transfer informasi dari misal Sunan Kalijogo akhirnya bisa masyarakat Jawa ini oke, saya terima ajaran agama baru ini, ajaran agama Islam. Padahal mereka sudah meyakini bahwa agama Kapitayan itu sudah, aku sudah punya ajaran, kenapa saya harus menerima pengetahuan baru ada agama lain. Itu transfer knowledge-nya seperti apa Pak kalau zaman dulu itu Pak? Ya, orang Jawa itu kan istilahnya terbuka. Jadi apa ya, kepercayaannya terbuka. Waktu Hindu masuk ya wis ditompo, waktu Buddha masuk ya ditompo, waktu Islam masuk ditompo, waktu Kristen masuk ditompo gitu ya. Diambil yang baik. Sehingga kalau misalnya ada mengatakan bahwa Jawa itu adalah bangsa yang kalah, itu juga ada yang menyangkal, ada yang mendukung. Nah, yang menyangkal bahwa Jawa itu bisa bertahan karena apa? Dia ajur-ajar. Saat ketemu orang Islam bisa jadi Islam, ketemu orang Hindu bisa jadi Hindu, Buddha menjadi Buddha. Tapi jati diri Jawanya nggak hilang. Sehingga pendekatan keagamaan di Jawa itu pasti berubah.
Wes toh, semua agama masuk ke Jawa, kalau ditarik ke aslinya itu ada perubahan dan lebih baik. Perubahan lebih baik ya. Saya ambilkan contoh ya. Misalnya Katolik ya. Katolik Jawa dan misalnya Timur Timur atau mungkin NTT. Kan juga perilakunya beda. Kalau kamu ketemu orang Timur Timur sana dan orang Jawa beda. Orang Kristen Kejawen dan orang Kristen yang berada di NTT sana, ya ada perilaku yang berbeda. Sehingga orang Timur Timur sana kan dulu tidak mau bergabung dengan Indonesia karena apa? Katoliknya orang Jawa itu kan sudah orang Katolik Kejawen, bukan Katolik yang asli. Tapi kan ya lebih baik ya toleransi, lembah mana Anda pasal menerima sesama yang berbeda, kan itu ajaran-ajaran budi. Itu Mas Agung. Nah coba kita lihat juga Sultan Agung ya. Dulu Sultan Agung Jawa itu dulu itu bukan Honocoroko. Kalau kamu kepengen tahu bahasa Majapahit asli itu ya bahasa orang-orang Banyumasan itu. Bukan pakai O tapi pakai A. Nah, Sultan Agung kan menambahi menjadi Honocoroko. Itu kan standar tulisan yang diciptakan oleh Sultan Agung. Karena pengaruh Islam. Dulu Hanacaraka. Kalau di Bali, Hanacaraka. Ya kan? Karena huruf O itu kan tercipta karena pengaruh dari agama Islam masuk ke Jawa. Ya, sehingga Honocoroko, Dotosowolo itu kan pakai O itu. Nah, kemudian dulu namanya tanggalan Jawa itu menggunakan apa? Menggunakan ini apa? Matahari ya, seperti tahun yang digunakan Hindu itu. Digunakan Bali. Jadi Suro itu ya nyepi sama. Nyepi Suro itu sama. Dia menggunakan putaran matahari, tapi oleh Sultan Agung kan diubah, disesuaikan dengan Islam. Ya. Sehingga perputarannya menggunakan bulan. Sehingga Suro dan nyepi enggak jadikan satu lagi, berbeda kan karena menggunakan perbedaan perhitungan. Tapi perhitungannya sama. Nyepi itu kan pati geni. Juga mengurangi kegiatan-kegiatan. Suro pun sama. Suro itu juga tidak seperti tahun baru Masehi ya, dengan hura-hura gitu ya. Atau Cina dengan petasan. Suro itu kan juga dengan hening. Kalau dilihat, diamati kan ada sisi yang sama. Nah, kemudian penamaan oleh Sultan Agung. Sekarang bulan apa? Kalau di bulan Jawa, ada yang tahu? Nah, ingat tahu enggak? Ruah, Pak. Ruah. Wah, kalau bahasa Islamnya, Arabnya bulan apa? Bukan Ruah. Rajab. Rajab kan? Rajab betul ya? Mbak Inga mesti tahu ini. Saban. Saban, ya. Saban, Pak, baru kemarin tapi nafsu jadi Ruah. Saban. Ruah kan? Besok setelah Ruah apa? Rajab, Ruah, Poso. Poso. Tapi kalau bahasa Islamnya? Ramadan. Poso, Rajab, Ruah, kan gitu kan? Jumat di awal, Jumat di akhir, kan gitu. Kan itu Sultan Agung. Ya. Jadi dia menciptakan sendiri, tapi tetap melahirkan nilai Jawa ini. Itu ya Mas Agung ya. Jadi biarpun Jawa itu punya kapitayan, tapi sebetulnya kan kapitayan itu pun tidak terumuskan secara jelas. Sehingga dia masih open terhadap masuknya agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, dan agama yang lainnya. Itu Mas Agung. Sehingga kalau kita mencari murni agama kapitayan ya susah.
Karena kitabnya juga kitab teles. Kalau mereka ditanya kitabnya kitab apa? Kitab teles. Kitab teles itu kitab yang ada di alam semesta kita. Kitab teles itu kan sebetulnya juga ya karena tidak ada kemampuan untuk mengeksplisitkan tasit. Ya, saya pernah ketemu orang kejawen, saya mengatakan, lu kenapa tidak membuat kitab yang lengkap seperti orang agama Samawi? Dia mengatakan apa? Lalu kalau sudah dikitabkan, ya berarti itu tidak apa ya istilahnya tidak bisa diroso. Ya. Namanya roso itu tidak bisa diseragamkan seperti itu. Orang kejawen mengatakan seperti itu, Mas Agung. Ya, sehingga memang orang Jawa itu ciri khasnya adalah tidak mengeksplisitkan tasit. Dia mengajarkan dengan cara diskusi, dengan cara seperti itu. Tasit dengan tasit. Kita diskusikan, kita misalnya merenung, terus kamu mendapatkan wasiat apa, kan gitu modelnya pendekatan ajaran Kapitayan. Itu ya, Mas, Mbak semuanya. Ini sudah jam 9. Saya cukupi ya, sudah 1,5 jam. Baik, sehingga saya simpulkan dari pertemuan kali ini bahwa era berubah, peradaban berubah, kita juga harus berubah. Pengetahuan sebagai kunci untuk memenangkan kompetisi, sehingga pengetahuan juga harus dikelola untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru. Yang ketiga, untuk memenangkan kompetisi, pengetahuan harus dikelola dengan cara apa? Harus kreatif, inovatif, ya, harus memecahkan masalah dengan cepat. Ini untuk menangkan kompetisi. Jadi pengetahuan itu adalah hal untuk menangkan kompetisi. Dan terbukti ya, kalau kita tidak mengelola pengetahuan secara baik, maka bangsa kita pun akan kalah dalam bersaing. Saja untuk pertemuan pada hari ini, tolong ada tugas, bukan tugas ya, diskusi ya, silahkan Anda baca kasus di perusahaan Unilever ya, dibaca, kemudian bagaimana Unilever itu menerapkan knowledge management, itu bisa dilihat di situ. Baik, itu saja. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Malam, Pak. Malam, Pak Dias. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ya, selamat malam.